Ini yang ditanamkan, atau salah satu yang ditanamkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan milik orang-orang besar, orang yang memiliki jiwa-jiwa besar. Bagaimana kita lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagaimana kita lihat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, bagaimana kita melihat Abu Hanifah rahimahullah, dan para ulama kita yang benar-benar menorehkan tinta emas di dalam beribadah di bulan Ramadan. Bagaimana Utsman bin Affan diriwayatkan setiap malam sekali khatam, sekali khatam, sekali khatam, sekali khatam. Apakah karena fisik beliau? Apakah karena tubuh beliau? Apakah karena dada bidang beliau? Apakah karena otot-otot beliau? Bukan. Itu karena jiwa besar. Jiwa besar. Dan bayangkan semalam khatam, bagaimana letihnya mata, bagaimana capeknya fisik, bagaimana letihnya punggung, atau bagaimana ngantuknya atau beratnya ngantuk yang harus dilawan. Wa idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradiha ajsamu. Kalau jiwa itu besar, maka jasad akan kelelahan, jasad akan keletihan, jasad akan capek dalam mewujudkan cita-cita sang jiwa. Lihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebagian para ulama yang lain yang di dalam bulan Ramadan 2 kali khatam sehari, 60 kali khatam dalam satu bulan. Allahu Akbar, 60 kali khatam. Bayangkan capeknya fisik, bayangkan capeknya lisan, bagaimana capeknya mata, bagaimana capeknya tangan, bagaimana capeknya tubuh. 60 kali khatam di bulan Ramadan, di samping mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, di samping sholat, tentu saja sholat di nomor satu kan sholat 5 waktu, di samping aktivitas, di samping tugas-tugas sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan peran seseorang di dalam kehidupan dan lingkungannya, tapi masih bisa 60 kali khatam di Ramadan. Idza kanat nufusu kibaran ta'ibat min muradihal ajsamu. Apabila jiwa itu besar, jiwa itu mulia, maka jasad akan keletihan di dalam mewujudkannya. Dan itulah di Ramadan. Ramadan sangat melelahkan. Ramadan sangat meletihkan fisik. Tetapi itu bukan alasan, itu bukan justifikasi untuk orang-orang besar untuk tidak beribadah di Ramadan. Semua capek, semua lelah, semua letih di Ramadan. Tetapi orang-orang besar tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak beribadah dengan maksimal, untuk tidak membaca Al-Quran dengan maksimal, untuk tidak berzikir dengan maksimal, untuk tidak sholat taraweh, untuk tidak memberi. Banyak orang sulit, banyak orang susah, tapi itu bukan alasan bagi orang-orang besar untuk tidak bersedekah, untuk tidak berinfak, untuk tidak memberikan apa yang dia punya untuk orang lain. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bagi orang-orang besar, syiaruhu sabar wa rahatuhu ta'ab. Syiaruhu sabar. Orang-orang besar itu syiarnya adalah kesabaran. Sabar adalah syiar dalam kehidupannya. Sabar adalah moto dalam kehidupannya. Sabar adalah sebuah pendamping hidupnya. Tidak ada waktu kecuali dia habiskan dengan kesabaran. Tidak ada momen kecuali dia isi dengan kesabaran. Tidak ada masalah kecuali dia hadapi dengan kesabaran. Itu kesabaran. Siapa yang nggak ngantuk di Ramadan? Apalagi kita akan memasuki 10 malam terakhir. Akan ada rasa letih yang luar biasa, akan ada rasa ngantuk yang luar biasa. Orang-orang hebat, syiaruhus sabar. Syiarnya adalah kesabaran. Dia akan hadapi 10 malam terakhir dengan sabar. Dia akan sabar ketika dirinya capek, fisiknya pegel-pegel, lalu tubuhnya pegel linu. Itu konsekuensi, hadirin Allah muliakan. Lalu dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim, warahatuhu ta'ab. Istirahatnya orang-orang besar itu rasa lelah. Bayangkan, istirahatnya rasa lelah. Warahatuhu ta'ab. Jadi breaknya itu kelelahan, breaknya itu rasa capek. Istirahatnya aja capek, apalagi perjuangannya. Itu bayangin atau istirahatnya aja capek. Orang-orang besar itu istirahatnya capek. Gimana dia lagi bekerja, bagaimana dia lagi sedang beribadah, bagaimana dia sedang berupaya, bagaimana dia sedang memperjuangkan sebuah hal, istirahatnya aja capek. Makanya kan kita tahu dalam riwayat bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau sedang istirahat di sebuah malam, lalu beliau teringat sebuah faedah, beliau bangun, beliau catat, bangun, beliau catat, bangun, beliau catat. Itu istirahatnya aja mikir gitu loh. Itu ulama-ulama besar, istirahatnya aja nyatat. Lihat bagaimana kita tahu dalam sirah para ulama ketika mau pulang salat Isya lalu bertemu dengan sesama mereka, akhirnya mereka terhenti di pintu masjid, lalu mereka terlibat pembicaraan tentang ilmu, tentang umat, tentang faedah, tentang hikmah, sampai tanpa terasa adzan subuh dikumandangkan. Allah, ba'da Isya itu waktu istirahatnya aja capek.
waktu subuh dan ba'da isya adalah waktu istirahat kita tuh bersama. Tapi untuk orang-orang besar seringkali itu nggak berlaku. Warahatuhu ta'ab, istirahatnya itu capek, istirahatnya capek. Gimana capeknya gitu? Kalau kita kebalikan, capeknya istirahat gitu loh. Di kantor kita tidur, pada saat sholat tarawih ketiduran, jadi harusnya kita capek, kita istirahat di situ. Subhanallah. Sholat Jumat tuh harusnya kan serius mikir, ingat akhirat. Ini kita tidur ketika dengar khutbah Jumat. Jadi kita kebalikan. Nggak tahu apa kita salah baca atau salah nahwu atau segala macam. Tapi beda antara orang-orang yang lemah dan orang-orang besar. Orang-orang besar itu warahatuhu ta'ab, istirahatnya aja capek. Harusnya yang lain pada tidur, dia beribadah. Ahli qiyam, orang-orang yang ahli tahajud, yang lain pada tidur. Makanya kan kata Nabi SAW, "Wassallu bil-laili wan nasu niyam," dan salatlah malam di saat mereka atau manusia pada tidur. Arahatuhu ta'ab, istirahatnya itu capek. Dan itulah yang kembali menegaskan wa idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradihal ajsamu. Apabila jiwa itu besar, maka jasmani atau jasad atau fisik akan kecapean, kelelahan dalam mengimbangi jiwa tersebut, dalam mengejar cita-cita jiwa itu. Gak ada la roha. Makanya kata para la roha illa fil jannah, tidak ada istirahat kecuali di surga nanti. Emang dunia itu daru ta'ab, tempatnya rasa letih, tempatnya rasa capek, tempatnya rasa pegal, tapi persembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, persembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, berikan untuk Allah Jalla wa'ala yang menciptakan tubuh kita, yang menciptakan mata kita, yang menciptakan telinga kita, yang menciptakan lisan kita, yang menciptakan fisik kita, yang menciptakan punggung kita. Rasa capek kita persembahkan untuknya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan beginilah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang pertama kali menyerah dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, warahatuhu ta'ab. Orang-orang besar itu istirahatnya ada capek. Jangan beralasan. Semua capek. Gak ada orang yang berhasil nggak capek. Gak ada orang yang berhasil di dunia dan akhirat tidak capek. Itu sebuah menu sehari-hari. Itu sebuah makanan sehari-hari. Kita bukan menjadikan capek sebagai alasan. Kita harus berdamai dengan rasa capek, dan kita harus berteman dengan dia, bersahabat dengan rasa capek dalam rangka bertakarub kepada Allah. Apalagi kita mau masuk 10 malam terakhir, kita nggak bersahabat dengan rasa capek, kita akan gagal. Kita tidak bersahabat dengan rasa capek, kita nggak akan maksimal. Kita tidak bersahabat dengan rasa capek, kita nggak akan bisa mengkhatamkan Al-Quran dengan maksimal. Kita nggak akan bisa qiyamul lail, kita nggak akan bisa mengamalkan sabda Nabi SAW, syadda mi'zarahu ahya lailahu aiqadha ahlahu. Beliau mengencangkan tali ikat pinggang, beliau menghidupkan malamnya. Dan terjadi perbedaan para ulama, apakah menghidupkan malam yang dilakukan Nabi SAW sepanjang malam tanpa tidur sama sekali, atau ada istirahat tapi hanya sedikit. Kalau kita dikit-dikit, aduh aku capek, aku lelah, aku letih, itu sama saja kita membuktikan bahwa kita adalah seseorang yang punya jiwa kerdil, jiwa yang rendah. Orang-orang besar tidak beralasan demikian. Tapi juga mereka tidak sombong. Mereka bukan angku atau ujub, tidak. Mereka hanya berusaha melakukan apa yang harus mereka lakukan. Warahatuhu ta'ab, rasa istirahatnya, rohahnya adalah rasa letih, rasa capek. Itulah orang-orang besar. Mereka besar bukan fisik mereka, tapi jiwa mereka yang besar. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan sebagai momen untuk membesarkan jiwa kita. Ini adalah bulannya orang-orang besar, bulannya orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, bulannya orang-orang terbaik. Dan mereka sudah membuktikan. Lalu bagaimana dengan kita? Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.